Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Akmar Nur Amalia, NIM 1928000003, Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai uang dalam perspektif Islam. Nah, uang dalam perspektif Islam. Adapun pengertian uang dalam Islam, secara etimologi, uang berasal dari kata al-naqdu nuqud. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu al-naqdu yang berarti baik dari dirham, menggenggam dirham, dan al-naqdu juga berarti tunai. Kata nuqud tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan nuqud untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan warik untuk menunjukkan dirham perak. Kata ain untuk menunjukkan dinar emas. Adapun fungsi uang, secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindarkan perdagangan dengan cara barter. Secara lebih rinci, fungsi uang dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli ada tiga macam. Yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai satuan hitung, dan yang ketiga sebagai penyimpan nilai. Sedangkan fungsi turunan yaitu pertama, uang sebagai alat pembayaran yang sah, yang kedua, uang sebagai alat pembayaran utang, yang ketiga, uang sebagai alat penimbun kekayaan, yang keempat, uang sebagai alat pemindah kekayaan, dan yang kelima, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Dalam Islam, uang dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi. Peranan uang ini dimaksudkan untuk melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam ekonomi tukar-menukar atau barter. Karena dalam sistem barter ada unsur ketidakadilan yang digolongkan sebagai riba yang dilarang dalam Islam. Jenis-jenis uang. Yang pertama, uang komoditas. Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Yang kedua, uang logam. Penggunaan uang logam merupakan fase kemajuan dalam sejarah uang. Kita sudah mengenal berbagai kesulitan-kesulitan yang dihadapi manusia ketika bertransaksi menggunakan uang komoditas. Namun perkembangan kehidupan ekonomi dan peningkatan proses-proses perdagangan membuat sulit untuk terus berlanjut penggunaan uang komoditas. Logam yang pertama kali digunakan oleh orang-orang Yunani adalah besi, sedang yang pertama digunakan oleh orang-orang Romawi adalah tembaga. Selanjutnya uang kertas. Uang kertas yang digunakan sekarang pada awalnya dalam bentuk banknote atau bank promise dalam bentuk kertas, yaitu janji bank untuk membayar uang logam kepada pemilik banknote ketika ada permintaan. Kertas ini didukung oleh kepemilikan atas emas dan perak. Masyarakat umum menerima uang kertas ini sebagai alat tukar. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.